Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah, dan insyaallah yang akan kita baca adalah firman Allah mulai dari ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sampai titik ini tepat setengah juz. Sampai di titik ini tepat setengah juz dari juz pertama. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 75 menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dalam menyikapi masyarakat Yahudi. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu di antara sifat Al-Quran disebut oleh Allah musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan kitab Injil, dalam Al-Quran juga disebutkan kitab Taurat, dan isi dari Al-Quran termasuk juga menyinggung sesuatu yang di situ dibahas oleh Injil dan Taurat. Ada beberapa cerita yang dialami oleh Bani Israel di masa silam, termasuk menjadi catatan terkait sejarah Bani Israel, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan seperti yang kita tahu, kisah yang paling banyak dalam Al-Quran setelah kisah tentang para sahabat, setelah penjelasan tentang para sahabat Nabi SAW, adalah kisah tentang siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Kenapa mereka paling banyak? Karena merekalah manusia yang paling menentukan imannya orang-orang Arab. Sehingga banyak masyarakat Arab yang berkiblat kepada Yahudi. Karena diyakini Yahudi ini lebih ngerti tentang agama. Mereka disebut sebagai Ahlul Kitab karena mereka memiliki Alkitab, membaca Alkitab dan paham tentang agama. Maka masyarakat Madinah yang terdiri dari dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj, kiblat mereka dalam masalah agama mengacu kepada Yahudi. Suku Aus mengacu kepada Bani siapa? Suku Aus mengacu kepada Bani siapa? Bani Aus, Bani Quraidah. Sedangkan Khazraj, Halif Bani Nadir. Sehingga dua kelompok besar Yahudi, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir, menjadi acuan bagi masyarakat Madinah. Oleh karena itu, ketika Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu memberikan pengaruh kepada pemahaman masyarakat Madinah. Sehingga masyarakat tidak mau beriman karena Yahudi saja tidak beriman. Yahudi menyebut Muhammad sebagai pendusta, sebagian orang Arab membenarkan itu. Karena referensi mereka dalam beragama adalah orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, posisi orang Yahudi menjadi penentu. Kalau kalian beriman diikuti oleh banyak orang, dan kalau kalian kafir juga mempengaruhi pemahaman banyak orang. Namun Masya Allah, Al-Quran bisa menjadi ayat yang atau turun dengan memberikan pengarahan kepada mereka. Sehingga kalau ada berita tentang Nabi Muhammad yang gak benar, Al-Quran turun menjelaskan tentang itu, dan itu mengubah mindset yang ada di masyarakat. Tayyib. Salah satunya di sini adalah
berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka dengar dari Taurat. Tsumma yuharrifuna, kemudian mereka ganti. Sehingga ada banyak di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuharrifunahu, yang diganti oleh orang Yahudi. Wallahu alam, posisi apa yang diganti kita tidak tahu, tapi itu yang disebutkan oleh Allah, yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu, setelah mereka aqaluhu bimakna fahimu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui akan kesalahan itu. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, afatatma'un, apakah kalian menghendaki, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ayyu'minu lakum, agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman kepada kalian. Maksudnya adalah yang qadu lakum bitta'ah, mentaati atau menjadi orang yang taat mengikuti kalian. Haula'il furqa ad-dallah minal yahud, kelompok sesat yaitu di kalangan Yahudi. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian menghendaki orang-orang sesat Yahudi itu untuk taat mengikuti kalian? Alladzina syahada aba'ahum minal ayatil bayyinat, sementara ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kondisi nenek moyang mereka. Ma syahadu, yang itu juga mereka akui. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, kemudian hati mereka menjadi keras setelah mereka mendapatkan kebenaran. Kok cocok ceritanya Quran dengan catatan sejarah yang selama ini mereka miliki? Kalau dulu ada di kalangan Bani Israel yang menyembah ijl, patung pedet, ada di kalangan Bani Israel yang dikutuk jadi babi dan monyet, ada di kalangan Bani Israel yang mereka terlunta-lunta di padang tiyah, ada di kalangan Bani Israel yang mengalami kejadian A, kejadian B. Kok semuanya cocok apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini? Namun mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah, padahal sebagian di antara mereka telah mendengar kalamullah, tsumma yuharrifuna, kemudian mereka mengubahnya sehingga mereka mendengar Taurat, tapi kemudian mereka mengubah-ubah isi Taurat, digeser-geser, diganti-ganti. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka aqalu bimakna ay fahimuhu alal jaliyah, mereka memahaminya dengan terang. Wa ma'a hadza yukhalifunahu ala basiratin, meskipun demikian mereka selalu menyalahi, padahal mereka tahu, wahum ya'lamun, mereka tahu, annahum mukhti'un, kalau mereka bersalah, fima dhahabu ilai min tahrifihi wa ta'wili, mereka salah terhadap perbuatan yang mereka lakukan, yaitu dengan melakukan tahrif, mengubah-ubah isi dari Taurat. Baik, sehingga jamaah dimulakan Allah Ta'ala, kesalahan itu diakui oleh Yahudi, dan Yahudi tahu bahwasanya perbuatan itu real kalau mereka mengubah isi Taurat. Dan sampai sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yahudi telah mengubah isi Taurat, tidak ada satupun orang Yahudi yang sanggup untuk membantahnya. Padahal kalau sebuah pernyataan yang isinya adalah menyudutkan sosok tertentu dan dia tahu bahwasanya pernyataan ini salah, maka dia akan membuat pembelaan. Pernah enggak Pak, dalam catatan sejarah yang Bapak ketahui ya, ada upaya pembelaan yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai zaman saat ini untuk membantah bahwasanya mereka tidak mengubah isi Taurat? Sampai saat ini tidak ada. Sehingga itu salah satu di antara bukti kebenaran bahwa merekalah pelaku pengubahan isi Taurat. Dan sampai sekarang, sampai saat ini tidak ada upaya pembelaan yang dilakukan oleh orang Yahudi kalau mereka bukan pelakunya. Padahal berkali-kali Al-Quran menyebutkan itu. Tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Mereka mengubah isi Taurat. Di ayat yang lain Allah berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhi'i.
Mereka telah menggeser, mengganti kalimat tidak sesuai dengan aslinya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka mengubah isi Taurat setelah mereka tahu aslinya. Dan sampai saat ini tidak ada upaya pembelaan yang dilakukan oleh orang Yahudi kalau mereka bukan pelakunya. Berarti sebenarnya mereka mengakui itu atau tidak? Mengakui. Ya, meskipun tidak kemudian diangkat di permukaan oleh orang Yahudi. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ada di antara mereka yang mendengar kalamullah. Makna ayat ini ada dua. Makna kalimat wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ada dua. Yang pertama, ada sebagian di antara mereka yang mendengar kalamullah, ada dua makna. Makna yang pertama adalah mereka mendengar suara Allah ketika Allah berbicara dengan Musa. Dan ini sempat kita singgung ketika kita menceritakan kejadian Bani Israel yang disambar petir sampai akhirnya mereka mati. Musa alaihi salatu wassalam memenuhi panggilan Allah, tapi beliau sendirian. Sementara Bani Israel yang beliau pilih, yang jumlahnya ada 40 orang, ditinggal oleh Musa. Maka Allah bertanya kepada Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau buru-buru sehingga meninggalkan kaummu wahai Musa? Kemudian Musa mengatakan, qala haula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, mereka mengikutiku dan aku bersegera untuk segera menghadap engkau ya Allah, litarda, agar engkau meridai. Jadi Musa sampai duluan di tempat yang telah ditunjuk oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan siapa? Musa. Saat terjadi proses Allah berbicara dengan Musa, Bani Israel yang berada di bukit bagian bawah mendengar kalamullah. Mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut tafsir sebagian ulama, sehingga makna wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah, dan ada sebagian di antara Bani Israel yang mendengar kalamullah. Maksudnya apa tadi? Mendengar firman Allah ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Beliau menyebutkan, Bani Israel mengatakan kepada Musa, wahai Musa, qad hila bainana wa baina ru'yatillahi ta'ala. Kami terhalang untuk bisa melihat Allah secara langsung. Fasmi'na kalamahu hina yukallimuka. Oleh karena itu, tolong berikan izin kepada kami untuk bisa mendengar firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadamu. Fatalaba dzalika Musa ila rabbih ta'ala. Maka Musa langsung berdoa kepada Allah meminta agar mereka bisa mendengar kalamullah. Faqala na'am. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka, iya. Murhum falyatahharu. Perintahkan mereka untuk bersuci dan bersihkan pakaian mereka dan minta mereka untuk berpuasa. Fafa'alu, akhirnya Bani Israel yang 40 itu pun melakukan syarat ini. Tsumma kharaja bihim hatta atau Tur. Lalu kemudian Musa keluar menuju Tur bersama mereka. Falamma ghasyahumul ghamam, pada saat mereka tertutupi dengan mendung gelap, amarahum Musa ayasjudu. Musa memerintahkan kepada mereka untuk bersujud. Fawaqa'u sujjadan, lalu mereka pun bersujud. Wa kallamahu rabbuhu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, berbicara langsung dengan Musa. Fasami'u kalamahu, dan Bani Israel itu mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana Pak suasana ketika itu? Wallahu a'lam. Yang jelas bisa mendengar suara langsung, dan itu adalah suara Rabbul Izzah.
Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla, tentu berbeda dengan mendengar suara makhluk. Jangankan Rabbul Izzah, andaikan kita diperdengarkan oleh Allah suara manusia yang sudah mati, yang terjadi apa Pak? Mungkin banyak di antara kita yang pingsan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, menjadi nabi yang bergelar kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah, itu satu keistimewaan yang dimiliki oleh Musa alaihissalatu wassalam. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Dan sebagian di antara mereka mendengar kalamullah. Yang dimaksud kalamullah di sini adalah mendengar Taurat dibacakan. Bukan mendengar firman Allah ketika Allah berbicara kepada Musa. Dan ini pendapat jumhur ahli tafsir. Sehingga yang mendengar suara Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara dengan Musa hanya Musa, sementara Bani Israel yang lain tidak mendengarnya. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin mereka berharap agar orang-orang Yahudi itu ikut beriman sebagaimana mereka. Maka Allah nyatakan di ayat ini, afatatma'un, apakah kalian menghendaki wahai orang yang beriman, ayyu'minu lakum, orang-orang Yahudi itu beriman sebagaimana kalian. Padahal mereka sudah mendengar Taurat, sudah tahu kebenaran, dan itu sudah sejak masa silam, bahkan sebelum ada Muhammad diutus oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Namun yuharrifunahu, namun mereka mengganti-ganti dan mengubah isi dari Taurat. Kalau orang punya karakter seperti ini, kira-kira berapa persen peluangnya untuk beriman kepada Allah? Sehingga yang dimaksud di sini adalah orang yang beriman disebut oleh Allah dalam ayat ini, apakah mungkin mereka akan beriman sementara kondisi mereka seperti itu? Qala Mujahid, kata Mujahid, alladzina yuharrifunahu walladzina yaktumunahu humul ulama'u minhum. Yang mengganti isi Taurat dan menyembunyikan sebagian teks Taurat adalah al-ulama'u minhum, tokoh agamanya Bani Israel. Qala Abul Aliyah, sementara kata Abul Aliyah, amadu ila ma anzalallahu fi kitabihim. Mereka sengaja untuk membaca kitabullah yang telah Allah turunkan kepada mereka. Kemudian mereka sengaja menggantinya min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faharrafuhu an mawadhihi, lalu mereka ubah-ubah isinya. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar, mereka mengetahui, ay annahum adnabu, mereka tahu kalau mereka berdosa. Karena mereka telah mengubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Masya Allah. Dan tidak ada pelanggaran seperti ini selain pelakunya adalah orang Yahudi yang mereka mengubah isi Taurat dan Injil. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, Allah mengatakan tentang sifat mereka. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, namun kalau mereka kumpul dengan sesamanya, qalu, mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian membocorkan kepada mereka orang-orang Arab itu dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka bisa menang mengalahkan kalian dengan hujjah di hadapan Rabb kalian. Afala ta'qilun, kok kalian enggak mikir? Jadi di ayat ini Al-Baqarah ayat 76 Allah menceritakan tentang obrolan sesama Yahudi ketika mereka bertemu. Seusai mereka ketemu orang-orang Arab, Yahudi ketemu orang Arab, ketemu orang Madinah, ketemu kaum muslimin,
Lalu setelah mereka balik ketemu sama Yahudi, terus mereka menceritakan pengalamannya ketika ketemu orang Arab. Nah, salah satu di antara Yahudi itu mengatakan, kamu tadi apakah membocorkan informasi tentang Nabi Muhammad? Sehingga kalau mereka tahu, mereka nanti akan mendebat kalian di hadapan Allah, di hadapan Rabb kalian. Tayyib, coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Muhammad bin Ishaq. Ibnu Abbas mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang Yahudi itu bertemu orang-orang yang beriman, maka Yahudi itu mengatakan, kami beriman bisahibikum Rasulullah. Kami beriman dengan Rasulullah. Walakinnahu ilaikum khasatan. Tapi ini hanya untuk kalian saja. Omongan kayak gini hanya di hadapan kalian. Wa idza khala ba'dukum ila ba'din wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu. Namun apabila sesama Yahudi itu ketemu, maka mereka berpesan, la tuhadditsul Arab bihadza. Jangan sampai kalian ceritakan kepada masyarakat Arab tentang realita Muhammad. Fa innakum qad kuntum tastaftihuna bihi alaihim. Padahal dulu ya, kalian telah meminta agar diberi keterangan tentang beliau alaihim agar bisa mengalahkan mereka. Jadi begini, Yahudi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah punya ketegangan dengan masyarakat asli di kota Madinah. Karena mereka pendatang. Sementara kehadiran mereka mengganggu perekonomian masyarakat Madinah. Sehingga pelan-pelan mereka mengakuisisi properti dan lahan milik orang Madinah. Sampai akhirnya terjadi ketegangan antara Yahudi dengan penduduk asli Madinah. Salah satu di antara ancaman yang diberikan oleh masyarakat Yahudi kepada Madinah, kepada penduduk Madinah, besok akan ada nabi yang terakhir yang diutus di tengah kami dan beliau akan berperang memimpin kami untuk melawan kalian. Maka penduduk Madinah jadi apa, Pak? Ketakutan. Kalau kita melawan seorang nabi, pasti kita akan jadi kalah. Sehingga mereka memberikan ancaman kepada masyarakat Arab, tastaftihuna. Mereka mengatakan, kami akan mengalami kemenangan melawan kalian ya, dengan adanya nabi terakhir yang diutus di tengah kami. Ternyata nabi terakhir itu bukan datang dari orang Yahudi, tapi datang dari kalangan masyarakat Arab. Sehingga saat nabi yang terakhir itu datang dari kalangan masyarakat Arab, maka penduduk Madinah berbondong-bondong membaiat beliau dan menerima beliau sebagai pemimpin Madinah. Di buku yang kami jadikan sebagai yang dulu dijadikan sebagai acuan dan referensi ketika belajar sirah nabawiyah di Madinah International University di Mediu semester 1 ya, buku sirah nabawiyah menyebutkan tentang latar belakang politis kenapa Nabi SAW itu mudah diterima masyarakat Madinah. Padahal beliau itu sulit untuk diterima oleh masyarakat yang lain. Berdakwah di Taif dilempari batu. Berdakwah di kampung yang lain mereka menolak. Ada kampung kecil yang mau menerima tapi gak berani. Karena kalau mereka beriman kepada Muhammad nanti dikurutuk sama diguruk, diserang oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang itu lebih besar jumlahnya dan mereka khawatir akan kalah. Sehingga sebenarnya kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab itu tidak semuanya menolak sebelum beliau hijrah. Ada sebagian suku-suku kecil yang menerima tapi nggak berani terang-terangan beriman. Makanya kemarin kita sebutkan sebelum Nabi SAW hijrah tidak ada munafik, adanya kebalikan munafik. Bagaimana kebalikan munafik? Beriman tapi nggak mau ngaku mukmin. Setelah Nabi SAW hijrah, ada orang munafik, kafir tapi ngaku mukmin. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, ada orang beriman tapi nggak mau ngaku mukmin, karena takut kalau mereka ngaku mukmin
akan diserang oleh orang-orang Quraisy. Lalu kenapa masyarakat Madinah begitu mudah menerima Nabi Muhammad SAW? Jawabannya latar belakangnya tadi, Pak. Mereka sempat tegang dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu memberikan ancaman, besok akan ada nabi terakhir yang diutus di kalangan kami dan berperang melawan kalian. Begitu masyarakat Madinah mendengar bahwa ternyata nabi terakhir itu ada di kota Mekah, maka mereka secara bertahap membaiat nabi yang terakhir itu. Dan Masya Allah, karena penyebaran informasi antara dulu dengan sekarang itu berbeda, Pak. Maka informasi tentang kedatangan nabi yang terakhir itu untuk sampai di aneka penjuru Arab itu butuh waktu tahunan. Makanya masyarakat Madinah mulai mantap kalau itu adalah nabi yang terakhir di bagian akhir dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Jadi setelah tahun 10-an ba'da nubuwah, tahun 10 setelah kenabian, barulah bertahap ada baiat-baiat yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, di antaranya adalah baiat Aqabah. Beberapa orang masuk Islam. Lalu mereka kembali ke kota Madinah dan mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendatangkan pengajar. Maka yang dikirim siapa? Mus'ab bin Umair sebagai orang yang pertama kali menjadi duta Nabi SAW untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Melalui tangan Mus'ab bin Umair, banyak sekali kaum muslimin yang masuk Islam. Banyak sekali masyarakat Madinah yang masuk Islam. Beliau punya jasa yang besar. Dan Mus'ab meninggal ketika kapan? Perang Uhud. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pada waktu masa kemenangan kaum muslimin dan beliau sedang menikmati hidangan makanan buka puasa, Abdurrahman melihat ada banyak sekali makanan di situ. Lalu Abdurrahman mengingat Mus'ab bin Umair. Beliau menangis ketika melihat banyak makanan itu dan beliau mengatakan, "Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni." Mus'ab terbunuh padahal beliau lebih baik daripada aku. Jasa Mus'ab lebih besar, tapi Mus'ab bin Umair belum pernah menikmati kejayaan Islam. Ada manusia yang perjuangannya maksimal dan belum pernah mendapatkan balasan kenikmatan dunia. Meskipun ada sebagian di antara sahabat yang turut berjuang bersamanya, tapi setelah Islam menang, mereka bisa mendapatkan sebagian kenikmatan dunia dengan adanya apa? Ghanimah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Daerah ini menang, mereka punya kebun. Khaybar dikalahkan, kaum muslimin punya kebun kurma yang luas. Persia ditaklukkan, mereka punya banyak sekali perhiasan, terutama yang terbuat dari perak. Romawi ditaklukkan, mereka bisa banyak sekali memiliki emas dan aneka ghanimah yang lainnya. Dan itu didapatkan oleh kaum muslimin yang mereka bertahan hidup setelah Fathu Mekah. Sementara yang meninggal sebelumnya, suasana seperti itu belum mereka alami. Maka sebagian sahabat senior, ketika mereka menghadapi nikmat dunia di hadapannya, itu teringat dengan teman-teman seperjuangannya yang mereka punya jasa besar terhadap Islam, namun belum menikmati hasilnya berupa kenikmatan di dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di antara kita yang punya peran dalam dakwah. Dan bisa jadi hasil keberhasilan dakwah itu tidak dilihat oleh orang yang memperjuangkannya. Mus'ab bin Umair sampai beliau meninggal belum melihat hasil kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin berupa penaklukan berbagai macam daerah. Sehingga pejuangnya itu belum melihat hasilnya. Karena belum tentu Allah tampakkan hasil itu di hadapannya. Terkadang pejuangnya sudah meninggal tapi hasilnya baru muncul belakangan. Tayyib. Kembali ke sini. Sehingga setelah Mus'ab bin Umair berdakwah, banyak sekali masyarakat Madinah yang masuk Islam. Nabi SAW datang, pengantarnya sudah ada, sehingga saat beliau tiba diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Maka setelah Islam kuat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan, la yadkhulna alaina qasbatul Madinah illa mu'minun. Tidak boleh ada yang menemui kami di pusat kota Madinah kecuali orang yang beriman. Nah, Yahudi itu pingin tahu informasi tentang kaum muslimin. Mereka ingin menyusup ke kota Madinah. Bagaimana cara yang mereka lakukan? Faqala ru'asa'uhum, maka gembong Yahudi itu mengatakan, idhabu faqulu, berangkatlah kalian ke Madinah dan sampaikan, amanna, kami beriman. Waqfuru idza raja'tum ilaina, tapi nanti kalau kalian balik kepada kami, balik ke kita, ingkari ajaran Muhammad, kufur lagi. Jadi kalau datang ke Madinah bilang iman, kalau balik nanti kufur lagi. Fakanu, maka masyarakat Yahudi itu ya'tunal Madinah, mereka datang ke Madinah di waktu pagi. Dan mereka kembali menemui komplotan Yahudinya setelah asar. Dan disitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka di surat Ali Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, ada sebagian di antara ahli kitab yang mengatakan, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagian di antara ahli kitab ada yang mengatakan, berimanlah kepada apa yang diturunkan untuk orang-orang yang beriman. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada umat Muhammad wajhan nahari, siang hari saja. Wakfuru akhirahu, tapi nanti di akhir hari kafirlah kalian. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Masya Allah. Jadi seperti ini cara orang Yahudi ketika mencari perhatian di hadapan kaum muslimin di zaman itu. Fakanu yaqulun, maka mereka ketika masuk Madinah mereka mengatakan, nahnu muslimun, kami muslim. Liya'lamu khabara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, agar mereka bisa mengetahui berita tentang Rasulullah SAW dan berita tentang masyarakat Madinah. Sehingga mereka jadi apa, Pak? Mata-mata. Mereka mengaku beriman, namun mereka tujuannya apa? Untuk memata-matai kaum muslimin. Fa idza raja'u ilal kufri. Kalau mereka pulang, mereka balik kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dengan Allah turunkan ayatnya di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sejak turun ayat ini mereka malu dan tidak berani lagi menampakkan diri. Itulah tadi yang saya maksud ya. Al-Quran itu bisa mengubah suasana dan bisa mengubah opini. Sehingga sampai masyarakat itu punya opini negatif terhadap Yahudi dengan sebab turunnya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran turun itu menyebar kemana-mana. Sampai bisa mengubah opini masyarakat ketika itu. Tayyib. Selanjutnya ketika mereka kembali dan menemui gembongnya Yahudi, mereka saling ngobrol. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah tadi kalian membocorkan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, terkait apa yang Allah bukakan untuk kalian? Apa yang Allah bukakan untuk kalian tentang apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalian cerita enggak kalau di Taurat itu ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka cerita, mereka bisa dimarahi oleh atasannya. Nah, gara-gara kamu seperti ini, akhirnya mereka bisa mengalahkan kami dalam berdebat. Sehingga mereka bilang agama kami lebih benar karena agama kami dibimbing oleh wahyu, sementara orang-orang Yahudi ya, mereka mengubah isi Taurat dan itu diberitahukan dalam Al-Quran. Maka mereka tidak berani untuk menceritakan itu kepada orang-orang mukmin di Madinah. Tayyib. Sehingga mereka menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat dan tidak mereka jelaskan isi dari Taurat, terutama tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berarti sebenarnya Yahudi itu mengakui enggak ada nabi terakhir, Pak?
mengakui ya. Tapi Yahudi memaksa nabi terakhir itu harus dari mana? Dari Yahudi. Dari Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana tempat yang tepat untuk memberikan risalah itu. Sehingga masalah kenabian itu murni hibah dari Allah dan bukan hasil perjuangan manusia. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, banyak sekali pendeta Yahudi yang memaksimalkan waktunya untuk beribadah dengan harapan diutus jadi Nabi terakhir. Bahkan sampai di antara mereka ada yang gak pernah keluar dari kuil. Di antara mereka yang puasa tiap hari, sholat tiap malam, beribadah terus dengan harapan bisa jadi Nabi. Namun ternyata kenabian diturunkan oleh Allah kepada manusia yang tidak pernah terfikir kalau dirinya adalah seorang Nabi. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika kecil beliau tahu kalau beliau adalah calon Nabi? Tidak. Pendeta Yahudi tahu. Buhaira yang menemui Rasulullah SAW waktu Nabi SAW kecil, ketika Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Talib, di usia 12 tahun Buhaira tahu ini calon Nabi. Tapi Rasulullah SAW gak paham dengan dialog antara Buhaira dengan Abu Talib. Sehingga Buhaira minta bawa dia balik pulang, jangan lanjut ke Syam, karena ini calon Nabi. Buhaira paham. Tayyib. Rasulullah SAW tidak tahu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Allah menjumpai kamu dalam kondisi dhallan, tidak ngerti apapun. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Di ayat yang lain Allah berfirman, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu engkau Muhammad tidak ngerti apa itu Alkitab, apa itu iman. Tidak ngerti hidayah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau jadi nabi, kemudian beliau dirangkul oleh Jibril dan diperintahkan untuk mengucapkan Iqra, beliau ketakutan. Andaikan beliau tahu kalau sebelumnya beliau akan jadi nabi, menjumpai situasi seperti itu gimana, Pak? Merasa bangga. Wow, berarti benar apa yang selama ini informasi yang aku dapatkan. Ternyata tidak demikian. Justru beliau ketakutan. Karena yang namanya kenabian itu murni hibah dari Allah dan bukan hasil usaha manusia. Makanya Nabi tidak diraih dengan cara berjuang dan beribadah. Kenabian tidak didapatkan dengan cara seseorang itu banyak sholat dan berpuasa. Tapi kenabian itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah letakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ja Alisha. 12 detik lagi. Tayyib. Dulu orang-orang musyrikin ya. Pada waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah, orang musyrikin mengatur, kenapa yang jadi nabi kok Muhammad? Bukan orang lain. Salah satu yang dicalonkan jadi nabi oleh orang musyrik itu ayahnya Khalid, namanya Al-Walid bin Mughirah. Sehingga orang musyrikin Mekah mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada tokoh besar di kota kami? Salah satu yang mereka kehendaki adalah, kenapa yang jadi nabi kok bukan Al-Walid bin Mughirah, kok Muhammad? Sehingga Bani Makhzum yang merupakan sukunya Al-Walid bin Mughirah iri dan tidak mau untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Wallahu a'lam. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
orang Yahudi menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Dan Al-Qur'an berkali-kali menyebut mereka adalah pendusta. Dan Allah Subhanahu wa taala membela nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu dibaca oleh kaum muslimin selama bertahun-tahun. Dan yang namanya manusia ketika menyimpan kedustaan itu tidak mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sehingga kalau benar Muhammad itu pendusta, mustahil beliau menyimpan kedustaan lebih dari 14 abad. Dan mustahil korbannya lebih dari 1 miliar manusia. Karena kalaupun kedustaan itu disebarkan, paling pengaruhnya berapa orang, Pak? Pengaruhnya banyak orang. Hanya beberapa orang saja, nggak bisa banyak. Tapi kalau kemudian korban dustanya sampai jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, itu mustahil. Apalagi itu terjadi dari satu generasi ke generasi yang lain. Sejak Rasulullah SAW berdakwah sampai zaman kita. Wallahu a'lam berapa jumlah kaum muslimin, berapa miliar kaum muslimin yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga al-waqi' akbaru syahid, keberadaan realita itu merupakan bukti yang terbesar bahwa mustahil Nabi Muhammad SAW adalah pendusta. Sekarang coba kita lihat kedustaan yang dialami oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, dialog yang terjadi di antara mereka, konspirasi di balik ketika mereka berbicara kepada kaum muslimin ngaku muslim. Di balik itu ternyata mereka apa? Saling berdialog. Kenapa kalian bocorkan rahasia ini? Lalu Allah katakan di ayat 77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah orang Yahudi itu sadar kalau Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan dengan terang-terangan? Abul Aliyah mengatakan, yakni ma asarru min kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tadzibihim bihi. Yang dimaksud di sini adalah mereka merahasiakan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yajidunahu maktuban indahum, padahal mereka jumpai ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam Taurat, kitab yang mereka miliki. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan, annallaha ya'lamu ma yusirrun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Qala kana ma asarru, di antara yang mereka sembunyikan adalah annahum kanu idza tawallau an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ketika meninggalkan para sahabat, wa khala ba'duhum ila ba'din, dan bertemu dengan sesama Yahudi, tanahau ayyukhbira ahadan minhum ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima fatahallahu alaihim mimma fi kitabihim. Mereka saling melarang jangan sampai membocorkan informasi Taurat yang menyebutkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab mereka. Khasyata ayyuhajahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima fi kitabihim inda rabbihim. Karena mereka khawatir nanti akan memaksa orang Yahudi. Kok kamu enggak ikut Taurat? Dalam Taurat ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau tidak ikut isi Taurat? Mereka khawatir orang mukmin akan ngomong seperti itu. Wa ma yu'linun, dan Allah juga tahu apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan ketika mereka mengatakan kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami beriman. Allah tahu ketika kalian mengatakan terang-terangan beriman, hati kalian dusta, dan Allah tahu apa yang kalian rahasiakan ketika kalian ngobrol dengan komplotan kalian untuk saling melarang jangan sampai membocorkan isi Taurat. Dan sampai sekarang informasi semacam ini gak ada satupun orang Yahudi yang melakukan pembelaan kalau mereka berkali-kali dinyatakan oleh Allah sebagai apa? Pendusta. Karena itulah Allah sebut di hari kiamat dengan hari di mana orang yang jujur dan benar akan bisa merasakan manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah
ayat yang kedua dari yang terakhir. Ayat 119. Qala Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Inilah hari di mana orang-orang yang benar akan mendapatkan manfaat. Inilah hari di mana orang-orang yang benar akan mendapatkan manfaat dari kebenaran yang mereka selama ini pegangi. Dan itulah orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fauzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi Allah sebut bahwa perang saling mendustakan ini nanti hakimnya siapa? Allah. Dan Allah akan menjadi hakim bima kanu yakhtalifun, terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Siapakah yang benar akidahnya? Apakah orang beriman yang membenarkan Nabi Muhammad SAW, ataukah orang Yahudi yang mendustakan Nabi Muhammad SAW? Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca firman Allah yang menjelaskan bahwa sebagian besar ahli kitab itu awam terhadap kitabnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.